Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Izata Walia, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Studi Sistematik Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa dalam Model Pembelajaran Brain-Based Learning. Latar belakang dari penulisan karya ilmiah ini adalah, dapat dilihat di layar, kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa pada abad 21 ini adalah salah satunya kemampuan berpikir kreatif atau creative thinking. Kemampuan berpikir kreatif sangat penting dimiliki oleh siswa karena dapat membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai cara dan berbagai sudut pandang, sehingga kemampuan ini juga penting diterapkan dalam pembelajaran matematika. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih sangat rendah. Siswa belum terbiasa mengemukakan pendapat atau memberikan jawaban yang berbeda atau jawaban dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini terjadi karena guru memiliki kebiasaan memberikan soal atau pertanyaan yang memiliki solusi tunggal. Hal ini menjadikan siswa terbiasa menggunakan metode yang sama dengan yang ditunjukkan oleh guru. Permasalahan ini harus diatasi dengan memberikan pembelajaran yang menggunakan suasana baru yang menyenangkan dan mengajak siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematisnya. Berdasarkan permasalahan dan karakteristik yang ada, maka model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan di kelas adalah model pembelajaran berbasis otak atau model pembelajaran brain-based learning. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam model pembelajaran brain-based learning. Ada beberapa poin yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Dapat dilihat di layar, yaitu yang pertama, berpikir kreatif matematis. Johnson 2014 berpendapat mengenai definisi berpikir kreatif, yaitu aktivitas mental yang mempromosikan ide-ide orisinal dan pemahaman baru. Surya juga berpendapat bahwa berpikir kreatif itu adalah memperdayakan, menawarkan kemungkinan baru, menggunakan imajinasi dan intuisi, menentukan dan memperluas alternatif, serta menggunakan perspektif dan tanggapan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi berpikir kreatif adalah lebih memfokuskan pada proses individu untuk mendapatkan ide-ide baru yang merupakan kombinasi dari ide-ide yang ada sebelumnya, akan tetapi belum dilaksanakan atau masih dalam proses. Sehingga ciri-ciri dari berpikir kreatif adalah menghasilkan ide-ide baru dari suatu kegiatan berpikir. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai aspek-aspek berpikir kreatif matematis. Ada 4 aspek dalam kegiatan berpikir kreatif, yaitu berpikir lancar atau fluency, berpikir luas atau flexibility, berpikir original atau originality, dan yang terakhir berpikir elaboratif atau elaboration. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran brain-based learning. Lestari dan Yudayana mendefinisikan brain-based learning atau BBL adalah sebagai pembelajaran yang selaras dengan fungsi otak yang dirancang secara ilmiah untuk pembelajaran dan tidak berorientasi pada urutan, tetapi didasarkan pada kesenangan dan kecintaan siswa pada belajar, sehingga siswa dengan mudah menyerap materi pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran brain-based learning. Penerapan langkah-langkah model pembelajaran BBL dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, pra-pemaparan, yang kedua, persiapan, yang ketiga, inisiasi dan akuisi, yang keempat, elaborasi, yang kelima, inkubasi dan memasukkan memori, dan yang terakhir adalah verifikasi dan pengecekan keyakinan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran BBL. Kelebihan dari model BBL adalah dapat mewujudkan kondisi belajar yang memacu kemampuan berpikir siswa, menyenangkan, menjadikan siswa aktif dalam belajar atau active learning, dan bermakna bagi siswa. Sedangkan kekurangan model PBL adalah waktu yang dibutuhkan lama untuk memahami cara kerja otak dalam menginterpretasikan masalah yang ada. Diperlukan sekolah dengan fasilitas yang lengkap, serta dibutuhkan biaya yang banyak untuk mewujudkan lingkungan belajar yang baik bagi otak. Pembahasan selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis dalam model pembelajaran brain-based learning. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang dilakukan oleh Gumilang pada tahun 2016, menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran brain-based learning pada kelas eksperimen dapat memberikan dampak yang lebih besar daripada siswa yang diajar dengan metode pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran brain-based learning di kelas terbukti efektif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.